Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, biasa dipanggil Hafiz. NIM 105441117. Saya dari PGSD kelas Universitas Muhammadiyah Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perencanaan sebagai tugas MIT saya. Yang pertama itu cara menyusun perencanaan. Yang kita lakukan pertama itu adalah merumuskan tujuan khusus. Ya, maksudnya di sini itu dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pembelajarannya. Sebab tujuan kompetensi dasar dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembangan kurikulum. Tugas guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran di SK atau di KD menjadi tujuan khusus indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah terukur. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses pengalamannya di dalamnya di situ, sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri faktanya. Yang ketiga itu menentukan kegiatan belajar mengajar. Maksudnya di sini itu menentukan kegiatan mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu. Terus yang empat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran berperan sebagai sumber belajar meliputi industri atau guru dan tenaga profesional. Kelima, memilih bahan dan alat. 6. Ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Yang ketujuh itu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Maksudnya di sini adalah proses evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat Yang kedua, cara menyusun program. Maksudnya di sini adalah menyusun program pembelajaran adalah kegiatan merancang proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kita lakukan pertama itu tujuannya. Maksudnya tujuan itu menyusun program pembelajaran untuk menyiapkan acuan pelaksanaan pencapaian kompetensi bagi mahasiswa peserta diklat dan acuan pelaksanaan bagi peserta didik. Yang kedua itu ruang lingkup. Ruang lingkup dari penyusunan program pembelajaran meliputi 1. Model pembelajaran, kedua penyusunan jadwal, ketiga sistem pembelajaran modular, dan keempat itu perencanaan pembelajaran dan pembelajaran berkompetensi. Ketiga, prosedur. Prosedur itu merupakan penyusunan program pembelajaran dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan mengenai pembelajaran modular. Kedua, penawaran paket kompetensi dan jadwal pelaksanaan kompetensi. Yang ketiga, menyusun program pencapaian kompetensi. Yang keempat, program pembelajaran berkompetensi. Dan ketiga, penerapan pembelajaran. Oke, ada pun bagian-bagian di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu strategi ekspositori. Maksudnya di sini adalah strategi pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikaitkan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dan lebih menekankan kepada proses penyimpanan materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok mahasiswa dan muridnya. Maksudnya agar siswa dapat menguasai materi dalam pembelajaran secara optimal. Kedua, strategi inquiry. Strategi inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi utama strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama itu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal. Yang kedua, jika bahan pembelajaran yang kita diajarkan tidak berbentuk atau konsep yang sudah jadi. Yang ketiga itu adalah jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Yang terakhir itu jika guru akan mengajar pada sekelompok siswa rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir. Strategi ini akan kurang berhasil diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang ketiga ada namanya strategi pembelajaran inquiry sosial. Maksudnya inquiry sosial adalah kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis sehingga dapat mereka merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
Yang keempat, konseptual training learning. Maksudnya itu adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka secara sistematis, kritis, logis, analisis sehingga dapat mereka merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang keempat, konseptual training learning. Maksudnya itu adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivis pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, seperti kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Yang keenam itu adalah strategi pembelajaran kooperatif. Maksudnya itu adalah model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam berkelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Terus yang terakhir, yang ketujuh, itulah strategi pembelajaran efektif. Maksudnya itu efektif berhubungan dengan nilai faule yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seorang yang tumbuh dari dalam diri mahasiswa. Oke, sekian dari saya mengenai perencanaan pembelajaran sebagai tugas mid saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.